Perkenalkan, nama saya Yeremias Perikais dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, kelas D semester 3. Jadi, saya di sini akan menjelaskan sedikit apa sih itu hakikat kurikulum. Baik, langsung ke penjelasan. Istilah kurikulum berasal dari kata kurir dan kurerer dari bahasa Yunani yang berarti seorang pelari yang akan menempuh jarak dari garis start menuju garis finish untuk mencapai suatu penghargaan. Jadi dari pengertian tersebut kita bisa simpulkan bahwa kurikulum adalah serangkaian atau seperangkat mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa atau peserta didik untuk memperoleh atau mencapai suatu penghargaan berupa ijazah. Tapi penjelasan ini adalah konsep kurikulum secara tradisional. Dan dari pengertian tersebut kemudian berkembang lagi menjadi konsep kurikulum secara luas atau umum. Yang berarti kurikulum bukan hanya seperangkat mata pelajaran, tapi juga seluruh aktivitas yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik yang dibimbing oleh sekolah, baik itu oleh guru maupun tenaga pendidikan lainnya, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dari para peserta didik tersebut. Itu adalah pengertian dari hakikat kurikulum. Kurikulum juga memiliki beberapa komponen, yaitu kurikulum sebagai sebuah tujuan, yang artinya kurikulum sebagai tujuan untuk mencapai suatu kompetensi peserta didik. Kemudian, kurikulum sebagai aktivitas, yang berarti pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh peserta didik di bawah bimbingan guru dan sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, kurikulum sebagai alat evaluasi, yang berarti kurikulum adalah alat untuk mengevaluasi nilai dari proses pendidikan tersebut sejauh mana rangkaian tujuan yang telah disusun tersebut kemudian dapat kita lihat efektivitasnya, apakah sesuai dengan yang direncanakan atau mungkin ada beberapa hal dari proses pembelajaran tersebut yang perlu diperbaiki. Itu adalah komponen-komponen dari kurikulum. Kemudian kurikulum juga memiliki beberapa fungsi bagi guru dan siswa. Yang pertama, menjadi acuan atau panduan dalam melaksanakan pembelajaran atau pendidikan. Yang kemudian, fungsi seleksi. Fungsi seleksi artinya bagaimana siswa dapat menentukan di mana ruang lingkup proses pembelajarannya tersebut. Kemudian ada juga fungsi adaptif, yaitu bagaimana siswa dapat menyesuaikan kemampuannya yang dimilikinya dalam melalui proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang paling penting adalah fungsi individualis, yang artinya bagaimana pembelajaran yang dilalui oleh peserta didik ini harusnya bisa mengangkat kemampuan atau kemampuan individual siswa atau minat bakat siswa sehingga bisa memunculkan kompetensi dalam diri siswa tersebut. Ya, itu adalah fungsi-fungsi dari kurikulum. Ya, mungkin hanya itu pengertian
penjelasan saya dari apa sih hakikat kurikulum. Namun sebelum saya mengakhiri penjelasan saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi, pendidikan tanpa kurikulum tidak akan berjalan dengan baik. Karena kurikulum merupakan jantung dari suatu proses pendidikan tersebut. Dan kurikulum juga sebagai patokan kita dalam melaksanakan proses pendidikan, sehingga apa yang direncanakan bisa dilihat hasilnya ketika semua itu terlaksanakan. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.